betul dia. Teriak. Kok ini jagonya teriak? Kenapa enggak teriak? Aduh, betul-betul. Harus teriak. Harus teriak katanya. Posisi Anda sudah terkunci dengan baik, kita mulai permainannya. Mana suaranya nih? Supaya terang mama kesini. Kita bapaknya di situ. Mana bapak tadi yuk? Mulai pusing lah dia yuk. Oh iya, mulai pusing dia. Ketawa terus, nah di atas dia, nah turun dia. Ketawa lah dia, mana yuk dia lagi yuk. Nggak berani dadah, dia nggak berani dadah, yuk lah.
ini dia. Putar lagi sekali lagi langsung. Kita lihat wajah papa. Kita lihat wajahnya mana-mana. Kelihatan ya wajah-wajahnya nih. Tapi sesuai permainannya di bangku di dalam gerbang, tapi dari masalah belum meninggalkan anak-anak ini bareng-bareng bawahnya. Terima kasih atas kunjungannya, selamat sore. Lucu sekali dia. Udah. Pesan saya ya takut senyum saja. Print saja Print. berangkat. Pegang pen. Mingno. Dua kali seplak ya berangkat. Apa gunanya? Ya maksud saya itu tahu. Print. Ya silakan ya yang di dalam antrean. Ya boleh dinaikin ya. Boleh dinaikin ya. Boleh dinaikin enggak? Boleh dinaikin enggak? Boleh dinaikin. Iya. Boleh dinaikin. Bersiap, tidak ada lagi antara kita mulai putarannya. Bersiap. Gereja tua Immanuel. Gereja tua Immanuel di Jakarta. Mau baktian minggu di Gereja Immanuel Jakarta.
Stasiun Gambir. Stasiun kereta api Gambir. Kamera anjingnya, anjing. Foto kah kalian di situ? Dari sini Jama. Jangan anatomi terus. Itu begitu luas. Orang anatomi lah yang harusnya paling bertanggung jawab tentang kualitas. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Ini adalah merupakan judul penelitian pendahuluan dari kami, dan sebelum kami menyampaikan, terlebih dulu saya sampaikan bahwa penelitian ini masih sangat awal karena merupakan pendahuluan sebelum kemudian kami memutuskan untuk meneliti ini dengan judul ketahanan sifat kayu gelam. Adapun latar belakang daripada penelitian ini adalah bahwa di Indonesia ini sangat banyak daerah-daerah yang merupakan daerah rawa, itu di pesisir-pesisir ke Kalimantan, kemudian Sulawesi, Sumatera, Irian juga. Di sini ada kebutuhan pembangunan untuk konstruksi sederhana di kayu rawa yang memerlukan kayu sebagai tiang pancang atau cerucuk atau terucuk, ya istilahnya ada beberapa macam. Nah, penggunaan untuk kayu cerucuk ini memerlukan kelas umur yang kelas kuat yang baik untuk ketahanannya dan juga untuk masa pakai yang lama. Nah, kemudian tantangannya itu banyak perubahan sifat yang akan terjadi di dalam penggunaan kayu untuk penggunaan sebagai terucuk, yaitu ditanamkan di dalam tanah itu. Nah, di sini kita berdasarkan fenomena alam itu kita menemukan bahwa kayu gelam ini dipakai sudah umum oleh masyarakat, digunakan di Kalimantan Tengah dan juga di Sulawesi, di Sumatera maksudnya. Dengan beberapa pertimbangan, yaitu dia merupakan kayu yang kuat, awet, kemudian memang murah sampai sekarang meskipun dia sangat diperlukan, tetap murah dan mudah diperoleh. Kayu gelam ini atau Melaleuca kayu putih Powell subspesies Tsumigiana ini memang ada 3 subspesies untuk di Indo yang kita ketahui. Subspesies yang di Kalimantan Tengah yang kami teliti ini subspesies Tsumigiana merupakan jenis pionir dan dominan di kayu rawa. Jadi dia pionir setelah dominan juga di daerah rawa itu setelah kebakaran. Kemudian dia juga tumbuhan yang unik karena sangat toleran pada kondisi tanah yang ekstrim seperti keasaman dan salinitas yang tinggi. Dan juga untuk batangnya itu cenderung lurus, jadi beberapa hal. Nah, sementara itu tuntutan untuk kayu sebagai cerucuk juga selain dari awet dan kuat juga dia panjang dan lurus, dan untuk itu diperlukan mungkin penelitian variasi sifat dalam ketinggian karena kayu yang dipakai panjang-panjang dipotong-potong. Nah, untuk diketahui kayu gelam ini merupakan kayu dengan kelas awet berdasarkan anonim 76 di Pademikung itu adalah kelas awet 3. Sementara telah digunakan masyarakat berpuluh-puluh tahun bahkan untuk digunakan sebagai cerucuk. Dalam klasifikasi ini memang belum terdapat untuk yang selalu berhubungan dengan tanah lembab. Di sini dianggap mungkin di atas tanah bukan di dalam tanah. Jadi kalau dikategorikan kelas awet 3 selalu berhubungan dengan tanah lembab untuk yang di dalam tanah itu berarti menyalahi dari klasifikasi ini karena dia bahkan berpuluh-puluh tahun di dalam tanah. Jadi mungkin ada beberapa penambahan untuk kondisi dari penentuan kelas awet. Kemudian tantangannya ada perubahan tadi. Kemudian kondisi ini akan mengakibatkan kayu mengalami penurunan kekuatan atau perubahan sifat yang dapat menurunkan masa pakainya karena dia dalam penggunaan. Kemudian kecepatan degradasi kualitas kayu itu dapat bervariasi seperti kita katakan berdasarkan jenis kayunya. Nah, kita tahu tadi kayu gelam dia adalah kelas awet 3. Bila berhubungan dengan tanah lembab masa pakainya hanya 3 tahun, tapi kenyataannya bisa bertahan puluhan tahun.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa perubahan sifat fisika mekanika kayu gelam akibat penggunaan di dalam tanah rawa dan variasi sifat fisika mekanika pada arah aksial. Tapi kalau kayu kan pembuangannya ke dalam. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah informasi tentang perubahan apakah yang telah terjadi, benarkah dia memang tetap dalam kondisi yang tetap baik dalam kondisi setelah penggunaan sebagai cerucuk di dalam tanah. Dan untuk ini kami mohon maaf bahwa data kami hanya baru sampai gelam lamanya hanya satu variabel, tetapi sudah kami lakukan tetapi dalam proses untuk level masa-masa yang tahun-tahun yang penggunaan yang lain. Metode penelitian bahan yang digunakan adalah kami masih baru penelitian pendahuluan kemarin hanya 3 pohon dari Kecamatan Kapuas, Kalimantan Tengah. Kemudian yang pembandingnya adalah kayu yang telah digunakan 15 tahun. Diameternya kami pilihkan yang sama. Kemudian untuk kayu gelam baru kita bisa lakukan penilaian untuk aksialnya. Sementara gelam lama kita tidak bisa karena dia tertanam, kita tidak tahu asalnya apakah dari pangkalnya ujung. Kemudian standar mengikuti British standar. Prosedurnya mengikuti standar. Ini adalah hasilnya untuk kayu gelam itu hampir semuanya diuji dengan uji T karena hanya membandingkan 2. Yang berbeda hanya keteguhan tekan saja, yang lainnya tidak berbeda setelah penggunaan 15 tahun. Jadi hanya seperti itu pola-polanya seperti biasa. Ini masih air mengikuti BJ, kemudian keteguhan tekan yang berbeda tadi memang ada banyak sekali penurunannya sehingga dalam uji T untuk membandingkannya dia dinyatakan berbeda. Kondisi tertanam pada kayu gelam secara numerik meningkatkan berat jenisnya kalau kita lihat tadi, tetapi dengan uji T tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, jadi semuanya tidak kecuali tadi tekan. Posisi aksialnya berpengaruh menaikkan berat jenis, jadi semakin ke atas ke ujung semakin tinggi. Kemudian perilaku dalam mekanika yang diujikan di sini tegangan pada batas MOE dan tegangan pada batas proporsi tidak bisa dihubungkan atau dia polanya dihubungkan dengan berat jenis, sedangkan MOR bisa dihubungkan dengan perubahan pola berat jenisnya. Nah ini adalah gelamnya, jadi subspesies yang berbeda. Kayunya lebih tebal, pada umur 2 tahun dia sudah mengeluarkan bunga sebagai tanda kedewasaan, sehingga dia memang lebih mulai digunakan masyarakat mulai umur 7, diameter 7. Ini adalah penggunaan untuk cerucuk dengan ditanamkan. Kalau diameternya lebih besar dia menggunakan alat, tapi kalau tidak bisa lebih. Nah, ini adalah hasilnya perubahan warna dari kayu-kayu yang telah ditanam. Baik, terima kasih Ibu. Dalam kayu dengan baik, seperti tadi ditunjukkan oleh nilai retensi yang baik, itu tidak menghasilkan perbedaan pada nilai berat jenis ketika dibandingkan dengan kontrolnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan Pak Imam. Ya. Terima kasih Pak, nama saya Lasino. Kami tujukan kepada Ibu yang rakyat tadi. Ibu Arina nama ya. Baik. Bu, yang bahan tadi kira-kira di dalam pasar sudah dikerudut secara massal belum? Kemudian kalau di dalam aplikasinya di lapangan itu, kira-kira yang paling tepat umpan itu ya, umpan itu ditaruh di bagian mana? Karena memang rayap itu memang bisa menerus di berbagai arah. Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mus. Rijal, silakan. Iya, terima kasih Pak. Yang ada beberapa poin yang saya catat dan saya belajar banyak dari beberapa presentasi ini. Yang pertama ke Mas Imam, saya kira saya menyambung pertanyaan yang pertama tadi. Kadang-kadang sulit kita menghubungkan antara pengawetan sebagai suatu proses memasukkan sesuatu kemudian dengan sifat mekanis. Nah di pengawetan itu yang mempengaruhi sebenarnya kenapa bisa menurunkan naik turunnya mekanis itu adalah karena ada proses redrying. Bukan karena pengawetannya sebenarnya, tetapi redrying itu. Karena pengawetan pada dasarnya masuk itu, apakah interaksi fisik atau kimia yang jadi pertanyaan. Kalau dia berinteraksi secara fisik bahan kimia ini, maka akan berpengaruh kepada fisik. Tapi kalau hanya dia mengendap seperti ekstraktif, ya non struktural sifatnya.
Jadi saya kira ini perlu diklarifikasi, drying prosesnya jauh lebih berpengaruh daripada sebenarnya pengawetan itu sendiri. Ya, seperti yang disampaikan Pak Yoyo, regangan, tegangan, dan seterusnya. Kemudian Pak Pandit ini, saya ada pertanyaan sedikit sebagai bagian dari proses kayu ini adalah kayu cepat, yang paling cepat membentuk kayu teras. Nah, apakah ini kayu terasnya sudah stabil? Ataukah mungkin, apakah memang sudah semua tergolong kayu dewasa? Jadi ini pertanyaan saya. Kemudian Pak Yoyo ya, ini 4 hari conditioning ini apakah untuk seluruh jenis sortimen? Maksud saya ukurannya berapapun diperlukan waktu 4 hari. Kemudian Bu Arinana ini bisa menyesatkan ini pada saat kita bicara mengenai tingkat konsumsi. Padahal yang diukur adalah weight loss. Nah, pada saat kita mengukur tingkat konsumsi itu sebenarnya adalah satuannya adalah miligram per hari per individu. Jadi weight loss adalah bagian dari perhitungan itu. Karena kalau weight loss saya tidak punya makna apa-apa, tetapi tingkat konsumsi itu memang mempunyai nilai yang luar biasa karena kita bisa memprediksi kapan suatu koloni bisa hancur. Jadi saya kira harus ditransfer dalam miligram per hari per individu, dan itu bisa gampang dihitungnya ya, kalau ada data-data kehidupan setiap hari dari itu. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anja. Ya, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kelima. Pak Sulaiman dulu, silakan Pak Sulaiman ya. Iya. Pertanyaan mungkin yang pertama saya tujukan ke Ibu Wahyu. Bu Wahyu, Pak. Jadi pertanyaannya ini akan saya ingin dulu bahwa beberapa waktu yang lalu saya pernah menerima sampel gelam dari Kalimantan Tengah juga dari teman saya untuk diujikan baik ke rayap ataupun ke lain-lainnya. Nah, memang peruntukan untuk kayu gelam ini untuk cerucuk gitu, tetapi beliau itu memberikan kepada saya dibungkus dengan semen. Jadi untuk penguat ya. Jadi seolah-olah kayu gelam itu sebagai tulangan untuk betonan gitu, Pak. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana pengaruhnya terhadap kalau di Kalimantan Tengah barangkali asam yang berpengaruh di situ ya. Kalau rayap saya pernah uji bahwa tidak terlalu kuat sebenarnya untuk rayap. Tapi bagaimana dengan asamnya itu? Karena di tanah gambut saya kira asam lebih. Kemudian yang keduanya saya tujukan ke Ibu Arinana saya kira.